Harga emas dunia dan juga harga emas antam di Indonesia mencapai rekor tertinggi baru ya. Kenapa ada sedikit perbedaan sebenarnya antara harga emas yang ada di Indonesia ya, kita lebih mengenalnya emas antam, dan juga harga emas yang ada di dunia juga ingin saya coba bahas kalian di video kali ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan cetak rekor tertinggi dari harga emas di dunia ini menjadi layak untuk kita investasikan di tahun 2024, dan juga dengan adanya banyak kejadian di dunia, misalnya perang ya, lalu juga potensi untuk resesi dan juga penurunan suku bunga di Amerika membuat kita bisa menyerbu toko emas sekarang juga. Itu akan saya coba untuk bahas di video kali ini. Nah, sebelum kita akan coba lanjut, maka kita menelisik dulu harga emas dunia, di mana harga emas dunia ketika video saya buat ada pada level 2.386 US dollar per troy ounce. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu bahwa angka emas dunia itu dalam satuan US dollar bukan gram masih, tapi adalah troy ounce, di mana satu troy ounce adalah 31,1 sekian gram emas gitu ya. Nah, ini mencapai titik tertinggi sebenarnya kalau pada perdagangan tanggal 18 mencapai titik tertinggi menjadi satu pertanyaan kenapa beda ya, karena berdasarkan rata-rata titik tertinggi harga emas dunia tercapai pada tanggal 12 April. Kok berbeda dengan harga emas antam? Jawabannya adalah karena rupiah mengalami pelemahan terhadap US dollar di perdagangan kemarin cukup signifikan lah, membuat nilai pengali antara nilai dolar dengan rupiah itu ikut mendongkrak harga emas yang ada di Indonesia. Jadi kira-kira kalau kita ada di Indonesia, duduknya itu adalah kita harus mendapatkan dua yang menguat gitu ya. Pertama, dolar menguat terhadap rupiah, ditambah dengan dan juga ditambah dengan harga emas dunia yang mengalami penguatan, itu membuat kita double profit seperti itu ya. Tapi double profitnya jadi nggak bagus. Kenapa? Karena ketika kita ingin harga nilai tukar rupiah terhadap US dollar melemah, itu berarti kita mempersulit negara kita yang juga berhutang terhadap dalam satuan mata uang dolar, dan itu juga akan memperberat kinerja negara, pendapatan negara juga akan digenjot lagi kalau sampai terus-menerus dalam waktu yang lama, dan juga hutang-hutang dari swasta yang menggunakan dolar juga tidak membuat kita happy gitu. Nah, sekarang kita akan kembali lagi. Apakah dengan kenaikan harga emas yang terjadi di April 2024, kita pasti melihat di sini analisanya diakibatkan yang perang gitu ya. Jelas, karena kalau perang terjadi pasti memegang mata uang tidak nyaman, apalagi di daerah yang berhubungan dengan perang yang tengah terjadi gitu. Atau memegang saham juga orang takut, makanya kecenderungan untuk orang rame-rame membeli emas. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika mencapai level tertinggi biasanya akan ada diwarnai dengan penurunan. Kita jadi rawan untuk mengalami rugi, floating rugi lah ya. Kita beli emas pada hari ini, lalu ternyata turun, ya terjadi kan kita mau jual tapi rugi mas ya, pasti kita jadi nggak rela, berarti kita jadi tertahan kan gitu. Nah, mari kita coba lihat dulu perjalanan emas selama ini. Kita coba ganti jadi chart monthly ya. Ini kan ada ya, kalau kita mundur melihat dalam sebelum kejadian ini, kita kan mundur di sini gitu. Berarti kan ketika mengalami kenaikan tertinggi dengan keadaan seperti ini, ada masa turun, betul nggak? Ya kan? Lalu ada masa naik lagi, masa turun lagi, menaik dan terlanjut naik. Nah, ini kebetulan saja posisinya sedang dalam fase yang tidak terlalu lama. Kalau mau ngomong nggak terlalu lama sekalipun, dari titik di Agustus 2020 ketika pandemi mencapai harga yang sama, itu dia tidak terasa lama, padahal lama loh. Kenapa? Agustus 2020 sampai dengan Maret 2022. Lama juga ya. Dan kita pegang emas yang katanya tidak pernah turun juga. Dan ketika kita ternyata membeli di titik tertinggi di bulan Maret 2022 pun,
kita perlu merasakan penurunan emas yang lumayan penurunannya. Coba kita lihat dulu untuk bisa membayangkan. Dari titik tertinggi 20%. Dimana ada orang bilang, nggak mungkin harga emas turun puluhan persen. Ya ternyata terbukti turun puluhan persen. Ya. Lalu, ini untuk kembali lagi. Dari Maret 2022 sampai Mei 2023. 1 tahun lebih gitu ya. Jadi, kalau dibilang sebentar, nggak bisa sebentar. Ini satu candle ini, satu batang adalah 1 bulan. Nah, ini kan kita dalam fase mengalami kenaikan yang kencang sekali, ya. Ya, karena ada berbagai macam isu di sini. Oke. Tapi ketika kita membeli di sini, kita ada kekhawatiran bagaimana kalau ternyata ini kondisinya. Kan kita tidak pernah tahu. Ya, kita juga bisa bilang begitu loh. Ya, kita juga bisa bilang, "Loh, Pak, bisa jadi kan di sini nih kita." Ya, kalau di sini berarti saya terlewat banyak. Ya, membeli selalu punya masalah seperti itu. Kita tidak pernah tahu masa depan. Yang kita bisa tahu apa? Kita harus mengelola resikonya dan mengetahui potensi apa yang mungkin terjadi ketika kita membeli. Jadi ini menarik memang kalau mau beli selama tidak menggunakan uangnya untuk kebutuhan jangka pendek. Misalnya saya harus pakai uang itu 6 bulan lagi. Menurut saya masih oke. Atau bahkan lebih parah kalau dengan utang. Itu yang nggak lebih disarankan. Jadi apakah bijak? Ya, kita tidak tahu apakah kita ternyata di sini, kalau kita seperti kejadiannya begini, ya kan, dicoba bayangkan, nah kayak begini, tuh, berarti kan kita nanti akan terjebak 2 tahun. Kalau 2 tahun, ya, emangnya pernah bisa seperti ini lebih dari 2 tahun? Oh, ada, pernah, nih, saya kasih lihat, nah, ini gimana kalau ternyata dari sini? Dari sini nih kita ternyata nih, dan baru balik kapan? Coba kita lihat ya. Ini baru balik kan? Ini ke sini ya. Coba kita cari tahu ya, ini berapa lama? Masa penantian panjang itu berapa lama ya? Ini ke sini itu membutuhkan waktu 3.226 hari. Ya, berarti hampir 10 tahun. Nah, kita kan tidak tahu, dan dari sini ke sini berapa nih nilai floating untuk floating loss-nya. Itu adalah ternyata almost 55%, almost 50%. Wow. Jadi kalau dibilang harga emas nggak mungkin turun 50%, ada tuh ternyata emas mengalami penurunan 50%. Ya, meskipun banyak orang yang bilang nggak mungkin harga emas turun 50%, ternyata dalam sejarah kita yang baru lewat aja dari 2011 sampai dengan tahun 2015 pernah turun 50%. Dan kalau misalnya ditanya, Pak, tapi kan mungkin saja kita dalam fase bukan yang ada di titik ini. Di titik ini, tapi bisa jadi kita justru di fase yang sini loh, Pak. Nih yang di sini nih yang begini. Oh, kalau di fase ini kita rugi sekali loh, Pak. Ini kita dapat kerugian berapa banyak nih karena kita tidak membeli. Yes, itu adalah permasalahannya. Kita tidak pernah tahu harga akan kemana di kemudian hari. Tapi kalau kita pakai uang yang ada kebutuhan jangka pendek ataupun menggunakan hutang, tahan mana tahan. Mampu nggak bayar terus cicilannya? Kalau nggak mampu, bukannya kita jadi masalah. Memang investasi itu perlu pengetahuan lebih, bukan berbicara mengenai harga masa depan, karena sebenarnya nggak ada yang tahu. Tapi bagaimana kita mengelola resiko, dan juga bagaimana mengetahui bahwa apa saja resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Jadi masih mau beli emas sekarang juga, silahkan tentukan sendiri. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.